Selamat sore para mahasiswa program CS ya atau CSP ya. Program Computer Science program. Oke. Hari ini kita bahas soal latihan yang sudah saya kirim ke Anda juga ya, sudah dijawab. Kemudian eh, hari ini kita coba ya. Diketahui materi A ordo 3 kali 3 yaitu 121 021 003. Saya tanya materi apa nih? Jenis materinya apa? Materi A-nya matrik segitiga atas, karena di bawah diagonal sebab 0. Ya enggak? Keistimewaannya nanti Anda lihat nilai eigennya adalah yang terletak di diagonal utama itu. Jadi nilai eigennya nanti ada 1, 2, dan 3. Lambda 1, 1, lambda 2, 2, lambda 3, 3. Atau terbalik bisa juga ya. Yang penting eh, angkanya itu adalah 1, 2, dan 3. Dan di situ Anda tidak perlu menggunakan rumus Horner. Jadi memang waktu ya. Karena kalau pakai rumus Honda lagi, waktunya kemungkinan tak cukup. Ya. Oke, jadi kita cari dulu yang umum yaitu lambda I, ya, lambda I kurang A. Ya. Lambda I kurang A. Buku lain ada yang menggunakan A kurang lambda I. Ya, boleh aja, sama. Jadi lambda kali, karena matri A-nya 3 kali 3, maka matri identitasnya I berapa? I3 ya. I3 itu ya 3 kali 3. Berarti ini 100 001 adalah matri identitas ya, I3. Di mana diagonal utamanya serba 1. Ya enggak? Dikurangi matri A. Matri A yaitu 121 021 003. Ya. Sehingga ini sama dengan apa? Lambda kali 1 lambda. Lambda dikurang 1, lambda min 1. Ya enggak? Lambda kali 0, 0 dikurang 2, min 2. Lambda kali 0, 0 kurang 1, min 1. Lambda kali 0, 0 dikurang 0, 0. Lambda kali 1, lambda dikurang 2. Lambda kali 0, 0 dikurang 1, min 1. Lambda kali 0, 0 dikurang 0, 0. Lambda kali 0, 0 dikurang 0, 0. Lambda kali 1, lambda dikurang 3. Ya. Inilah lambda I kurang A. Jelas sampai sini? Mengapa kita cari ini? Karena ada dua pemula yang kita pakai, yaitu pertama persamaan eigen. Gunanya untuk apa persamaan eigen? Determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Tujuannya untuk mencari nilai eigen lambda. Yang kedua, kita menggunakan ruang eigen. Ya. Ruang eigen itu lambda I kurang A kali vektor eigen X sama dengan vektor 0. Yaitu tujuannya untuk mencari vektor eigen setelah diketahui nilai eigennya. Ya. Itu sudah pernah dibahas ya di teorinya. Oke, nah sekarang untuk mencari nilai eigen kita gunakan persamaan eigen. Ya. Persamaan eigen, nama lainnya dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya eigen ini berasal dari bahasa Inggris eigen, eigen value, eigen vector, ya kan? Yang Indonesia ini sebut persamaan eigen itu persamaan karakteristik, itu aslinya. Bahasa Indonesia yang aslinya persamaan eigen itu persamaan karakteristik. Jadi kalau dengar karakteristik, ya, oke, adalah determinan lambda I kurang A sama dengan 0. Berarti determinan dari nah, lambda min 1 ya dikurang 2 dikurang 1 terus 0, lambda min 2 min 1 0 0 lambda min 3. Determinan ini sama dengan 0.
Karena ini adalah matriks segitiga atas, ya kan? Apa keistimewaan dari matriks segitiga atas? Matriks segitiga atas, determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utamanya, ya kan? Dikaliin aja. Jadi ini mengapa disebut matriks segitiga atas? Karena lawan atas adalah bawah, berarti di bawah diagonal semua elemennya serba nol. Betul nggak? Tuh, maka disebut matriks segitiga atas, lawan atas bawah, ya. Oke, sehingga determinannya adalah hasil kali semua elemen yang terdapat pada diagonal utama, yaitu lambda min 1 kali lambda min 2 kali lambda min 3 sama dengan 0. Masing-masing 0, ya kan? Karena hasil kalinya 0, masing-masing bernilai 0. Lambda min 1, 0. Lambda satunya berapa? 1. Lambda kurang 2, 0. Lambda 2-nya plus 2. Lambda min 3 sama dengan 0. Lambda 3-nya plus 3. Jadi do re mi, ya enggak? Angkanya 1, 2, dan 3. Jelas ini adalah nilai-nilai gennya. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Nah, kemudian mesti ada mencatat ya. Sorry. Ya. Itu adalah kita dapatkan nilai-nilai eigennya. Selanjutnya kita akan mencari vektor-vektor eigennya. Seandainya semua nilai eigennya sama semua. 2, 2, 2 yang utamanya. Berarti cukup cari satu vektor eigennya. Jadi lambda 1 sama dengan lambda 2, sama dengan 3, sama dengan 2. Itu satu kali cari. Karena ini berbeda tiga-tiganya, maka kita dari tiga-tiga itu tidak tetap. Setiap nilai eigen mempunyai satu vektor eigen. Ya. Oke. Oke. Ini sebenarnya sudah ada ya yang Anda sebenarnya paling bagus ya. Anda cetak tuh jadi pas di itu tinggal coret pinggirnya kan. Kalau ini jangan dicatat lagi tambah waktunya. Kita harusnya hemat waktu ya. Karena the short time ya. Ini ada yang panjang-panjang ke jalannya. Ya. Ini celakanya tiga-tiga beda. Nah, ini kalau tiga-tiga beda berarti tiga kali cari vektornya. Yang paling enak tuh tiga-tiga sama, kembar 3. Nah, itu enak sekali. Hanya satu kali cari. Oke. Selesai ini itu mencari vektor eigen, kita menggunakan oh ya, sebelumnya kita misalkan dulu. Misalkan vektor eigennya apa? Ya. Kita misalkan vektor eigen, ya, misalkan vektor eigen adalah vektor x sama dengan karena 3 ke 3, maka di sini x1, x2, x3. Kalau 2 kali 2 cukup S1, S2 aja. Kalau 4 kali 4, S1, S2, S3, S4. Paham ya? Dan ini vektor eigen ini tidak boleh sama dengan vektor 0. Kalau ada vektor 0, vektor eigennya gagal. Itu bukan vektor eigen. Oke ya. Nah, untuk mencari vektor eigen, setelah kita tahu nilai eigennya, kita gunakan ruang eigen, ruang karakteristik nama lainnya. Ruang eigen ya. Kita gunakan ruang eigen atau ruang karakteristik nama lainnya. Yaitu lambda i kurang a atau yang terbalik apa? A kurang lambda i boleh kali vektor eigen x sama dengan vektor 0. Jalan sampai sini? Halo? Nah, kita ganti. Lambda i kurang a-nya berapa? Lambda min 1, min 2, min 1, 0. Lambda min 2, min 1, 0, 0. Lambda min 3. Ya. Ini matrik ya, bukan determinan nih. Ini matriknya kurung siku atau kurung biasa. Dikali vektor eigen x, x1, x2, x3. Ini sama dengan vektor 0. Vektor 0 itu matrik kolom 0. Elemennya semua 0 dalam bentuk matrik kolom. Oke? Jelas sampai sini? Nah, yang tadi nilai eigennya ada 3 kan?
Ada 3 ya. Kita mulai pertama untuk nilai eigen yang pertama 1. Nah, kita tulis ini. Boleh nih. Untuk lambda sama dengan 1. Masukkan ya. Coba kita masukkan. Apa nih? Halo. Kita masukkan 1 kurang 1 kurang min 2 min 1 0. Yang saya lingkar itu lambdanya. Lambda itu nilai eigen. Kurang lambda kurang 2, lambda yang 1. Yang lainnya salin aja. 0, 0. Lambda yang 1 kurang 3. Nah, jadinya apa nih? Kali vektor X, vektor eigen, X1, X2, X3. Ini akan sama dengan matriks kolom 0. Apa yang terjadi? Halo? Ini, oh, ini 0 ya. Ini terjadi 0, min 2, min 1. Terus 0, min 1, ya enggak? Min 1. Bawahnya 0, 0, min 2. Ya. Dikali dengan vektor eigen X, yaitu X1, X2, X3. Sama dengan matriks kolom 0. Berarti sini 0-nya ada 3 kan? Matriks kolom 0. Jelas sampai sini? Nah, kalau kita lihat persamaan pertama, dan ini kita kali ya. Persamaan pertama kita kalikan dengan kolom pertama, ya enggak? Pada matriks kedua. Apa jadinya? 0 kali X1. Halo. 0 kali X1, 0 enggak ditulis ya. Enggak usah ditulis. Min 2 kali X2, sini. Min 2 X2. Terus min 1 kali X3, min X3. Sama dengan 0. Persamaan kedua, 0 kali X1, 0, tidak ditulis. Min 1 kali X2, min X2. Min 1 kali X3, min X3, sama dengan 0. Garis ketiga, 0 X1 tidak ditulis, tambah 0 X2 tidak ditulis, min 2 X3, ya nak? Sama dengan 0. Berarti X3-nya berapa? S3-nya 0 dibagi min 2 kan? 0 dibagi min 2 adalah 0. Berarti S3-nya 0 ya. Nah, coba masuk sini. Ini artinya apa? Min 2 X2 sama dengan X3. X3 sendiri 0 kan? Maka berapa X2? Maka X2 adalah apa? 0 dibagi min 2. Hasilnya 0 juga. Nah, ini juga min 2. Ini artinya X2-nya dipin ya. Atau dikali min 1 ini jadi apa nih? Kalau kita kali min 1, ini jadi plus X2 tambah plus X3 enggak? Maka X2 berapa? Min X3. Min 0. Min 0, 0 juga kan? Berarti kesimpulan kita dapat tarik apa? X2 0, X3 0. X1 nggak tahu. Nah, udah nggak tahu tuh biar aja. Jadi kita lihat kesimpulan. Ya, kesimpulannya. Kita tulis X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa. X2 0, X3 0, X1 ya X1. Jelas ya? Nah, sudah dapat ini, baru kita jawab himpunan penyelesaian vektor, gitu. Yaitu X1, X2, X3, di mana X1, X2, X3 anggota bilangan real. Ya. Kalau kita ganti jadinya apa? S1 tetap ya. Yang kita ganti X2-nya 0, X3-nya 0. Betul enggak? Halo? Jadi kita ganti X1-nya tetap S1, X2-nya 0, X3-nya 0. Sekarang X2, X3 enggak ada ya. Berarti tinggal di mana X1 anggota real. Nah, ini sama enggak dengan S1-nya kita faktorkan atau kita keluarkan. Ini enggak perkalian skalar dengan matriks. Perkalian skalar dengan matriks kolom. Dikeluarkan X1-nya tinggal apa?
1, 0, 0. Betul enggak? Coba kalian. Sama enggak? S1 kali 1, S1, S1 kali 0, 0, S1 kali 0, 0. Betul enggak? Di mana S1 anggota real. Sehingga veto eigennya apa? Veto eigennya adalah X1 dikali 1, 0, 0. Untuk nilai eigennya 1. Nah, S1-nya ini, kalau nilai sini S1-nya kan 1. Jadi ada buku lain nih, langsung veto eigennya itu S1-nya hilang. Atau ini biasanya diganti dengan skalar S. S dikali 1, 0, 0 untuk nilai eigen 1. Sudah jelas? Halo? Inilah vektor eigennya sama dengan S kali 100 atau 100 dengan nilai eigennya 1. Paham di sini? Ini sudah ada ya. Bagaimana kita konsentrasi dulu untuk perhatikan nih. Ya. Supaya nanti waktunya yang penting cukup. Kalau waktunya tidak cukup, nah ini susah. Oke. Dan lanjutkan lagi. Berikutnya apa? Untuk nilai eigennya 2. Berapa? Kita masuk untuk nilai eigennya 2. Nah, bagaimana? Kita masukkan oh ya, lambdanya tadi lambda min 1 kan? Lambda min 1. Lambdanya 2. 2. Ini lambdanya saya lingkari ya. Min 1. Min 2. Min 1. 0. Lambdanya 2 dikurang 2. Enak? Min 1. Yang ketiga 0, 0. Lambdanya 2 dikurang 3. Enak? Nah, kemudian ini dikali dengan vektor eigen X, yaitu X1, X2, X3. Mungkin tiap dosen beda di sini ya. Beda cara menulis HP-nya, dia langsung aja gitu ya. Tapi ini lebih menurut saya lebih terstruktur. Bukan saya yang ini. Ini saya belajar dari yang senior ya. Seniornya sudah almarhum ya. Oke. Nah, ini sama dengan itu saya belajar tahun 1984 ya. Waktu saya sudah di Windows. Jadi pertama kali saya ngajar kalkulus tahun 83. 1983 ya. Oke, ini sama dengan materi kolom 0. Nah, perhatikan. Ya. Nah, 2 kurang 1. 1. Min 2. Min 1. Terus ini 0. 2 kurang 2. 0. Min 1. 0, 0. 2 kurang 3. Min 1. Apa yang saudara lihat sini? Bahwa baris 2 dan 3 sama. Nah? Ya, baris 2 dan 3 sama. Ini dikali dengan vektor eigennya X1, X2, X3. Di mana, bukan. Sama dengan materi kolom 0. Nah, coba Anda lihat. Halo. Baris 1 kali kolom 1. Kan gitu kan? Apa ya? 1 kali X1, X1. Tambah min 2 kali X2, min 2, X2. Tambah min 1 kali X3, min X3. Sama dengan 0. Baris kedua, ini 0, ini 0. Ini 0 X1 tambah 0 X2 tambah min 1 kali X3. Min X3 sama dengan 0. Nah, yang ini sama juga. 0 X1 tambah 0 X2 min 1 X3 sama dengan 0. Berarti yang persamaan 2 dan 3 ini sama nih. Dikali min 1, X3-nya 0. Nah. S3 0, S3 0. Nah, kalau ini gimana? S1 berapa? S1 sama dengan min, ini dipindahkan nih. Min 2 S2 sama min 2 min S3 dipindahkan ke kanan. Jadi apa? S1 adalah plus 2 X2 plus X3 enggak? Di mana S2-nya? S3-nya 0. Oh ya, S3 0. Berarti S2 enggak tahu kan? Biar aja.
Ya, nggak tahu. Jadi ini diganti 0. Ini yang kita ganti 0. Berarti ini sama dengan 2x2 tambah 0. Berarti x1-nya sama dengan 2x2. Ya. Berarti, nah baru kesimpulan. Apa kesimpulannya? Selalu gitu ya. Kesimpulan selalu kita tulis urut, yaitu x1 berapa, x2 berapa, x3 berapa. Nah, jelas analisis itu S3-nya 0 ya. S3 0. Kita tulis S3 0. X1 berapa? X1 2 X2 tulis. X1 2 X2, X2, X2 kan? X2 kan sama dengan X2. Halo? Inilah kesimpulannya ya kan. Nah, dari sini kita masukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor adalah X1, X2, X3 ya, ini vektornya di mana X1, X2, X3 anggota real. Ya. Halo. Nah, kemudian ini kita ganti. X1-nya adalah 2X2, X2 tetap S2, X3 0. Ya kan? Jadi jangan yang ada sini apa? X2 aja anggota real. Kemudian kita keluarkanlah, kita faktorkan S2-nya. S2 kita keluarkan tinggal apa? 2, 1, 0. Betul enggak? 0 itu artinya kan 0 kali S2. Sama kan? Ya. 0. Jadi ini di mana X2 anggota real. Jelas sampai sini? Halo? Ada apa? Boy? What did you say? Oke, jadi vektor eigennya apa? Vektor eigennya X2 dikali 2, 1, 0. Untuk nilai eigennya 2. Ya nak? Kemudian X2-nya tunggal ini diganti dengan skalar S. Jadi vektor X ada 2 versi ya. Ada yang anggap ini 1 jadi hilang aja. Ada yang ganti ini S dikali 2, 1, 0. Ya. Untuk nilai eigennya 2. Ya. Jadi inilah vektor eigennya. Untuk nilai eigen 2 ini vektor eigennya S kali 2 min 1, 0. Jelas sampai sini? Nah, kita lanjutkan lagi yang terakhir untuk nomor 1 ini adalah nilai eigennya untuk nilai eigen 3 berapa? Jadi di sini lambda sama dengan 3 untuk ya. Untuk nilai eigen sama dengan 3, maka nah itu lambdanya diganti dengan 3, lambda min 1, min 2, min 1, terus 0. Ini lambdanya 3 dikurang 2. Ya enggak? Terus ini 0, 0. Terakhir lambda min 3 kan? Lambdanya 3 dikurang 3. Ya kan? Lambdanya 3 dikurang 3. Oke, ini adalah dimasukkan nilai eigennya, kemudian dikali vektor eigen X1, X2, X3 sama dengan matriks kolom 0. Oke. Nah, hasilnya apa? Coba lihat. 3 ke 1 berapa? 2, min 2, min 1. 0, 1, min 1. 0, 0, 0. Nah. Apa itu jadi? 0 kali X1 tambah 0 kali X2 tambah 0 kali X3 sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0. Selesai. Nah, ada yang cari itu. Ya kan? Oke. Dikali vektor eigen X. X1, X2, X3 sama dengan matriks kolom 0. Ya. Baris pertama kali kolom pertama. Apa hasilnya? 2 kali X1. 2X1 ya.
2x1 tambah min 2 kali x2. Min 2x2 tambah min 1 kali x3. Jadi min x3 ya. Jadi sini min x3 sama dengan 0. Oke. Yang kedua apa? 0 kali x1 tidak ditulis, ya enggak? Ditambah 1 kali x2 ditambah min 1 kali x3 sama dengan 0. Oke. Kemudian yang terakhir 0 semua, enggak usah ditulis kan. Kan 0 x1 tambah 0 x2 tambah 0 x3 sama 0. Berarti 0 sama dengan 0. Apa yang dicari? What did you do? Nggak ada kan? Nah, yang ini jadinya apa? X2 sama dengan X3 enggak? Kesimpulannya sini X2 3. Ya kan? Nah, dari persamaan pertama ini apa yang bisa Anda cari? Halo? 2x1 kurang 2x2 kurang x3 sama dengan 0. Di mana x2-nya sama dengan x3 enggak? Ini nih. X2-nya sama dengan x3 dimasukkan dari 2x1 kurang 2x3, x2 sama x3 dikurang x3. Jadi hasilnya ini bisa dijumlahkan 2x1 min 2 tambah min 1 min 3x3 sama dengan 0 sehingga 2x1 berapa? 2x1 sama dengan 3x3 maka berapa x1? X1 adalah 3/2 x3. 3/2 itu kan sama dengan apa? 1/2 ya. 1/2 x3. Jadi kadang-kadang ada pecahan ya. Bisa terjadi pecahan. Oke. Ini x3 ya. Baik, sampai sini. Nah, apa yang kita dapat tarik kesimpulan? Kesimpulannya selalu x1, x2, x3 ya. Kesimpulan. Yaitu x1 berapa, x2 berapa, x3 berapa. Jadi apa? S1-nya sama dengan mana S1? S1-nya 1/2 x3. 1/2 x3. X2-nya sama dengan ini nih. X2-nya sama dengan x3. X3 ya pasti x3 dong. Nah, udah jadi kan? Nah, baru ini dimasukkan ke dalam himpunan penyelesaian vektor, yaitu himpunan penyelesaian vektor adalah tulis vektornya tadi yang kita misalkan x1, x2, x3 di mana x1, x2, x3 anggota bilangan real. Ini x1-nya 1/2 x3, x2-nya x3, x3-nya x3. Ya. Ini adalah matrik kolom. Di mana cuma satu tinggal kan? Ada yang capek. X3-nya anggota real. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Nah, ini bisa kita keluarkan X3-nya kan? Kita keluarkan jadi apa? Jadi X3 kita keluarkan tinggal apa nih? 1/2 1/1 ya. Ya. Di mana X3-nya anggota real. Maka vektor eigennya adalah X3 dikali 1/2 1/1 untuk nilai eigennya lambdanya 3. Redup ya, berarti baterainya sudah suak di Nah, kemudian S3 ini bisa kita ganti dengan skalar. Jadi vektor X adalah skalar dikali 1/2 1/1. Ya. Untuk nilai eigennya adalah 3. Nah, selesailah sudah. Jelas maksudnya?
Nilai eigen tahu, vektor eigen juga tahu. Ya nak? Any question so far? Ada yang tanya? Halo? Nggak ada. Oke. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, ini soal sudah pernah saya bahas. Ada lihat. Benar nggak? Nilai eigennya ada dua, yaitu apa? 2 dan min 3. Batu cerita tentang nilai eigen dan vektor eigen. Betul nggak? Setelah teorinya. Nah, vektornya juga sudah dapat juga. Ini given. Dari tahu yang dulu kita cari. Ini given sudah tahu. Sekarang ditanya tentukan matrik P. Apa tuh matrik P? Ya, matrik P itu satu matrik representatif ya. Kemudian apakah matrik A dapat didiagonalisasikan oleh matrik P? Ya, gitu. Nah, halo. Jadi langkah pertama, eh, detailnya dari vektor eigen kita bisa menentukan basis-basis vektor eigen. Basis-basis itu adalah yang matrik kolomnya. Bisa terjadi kombinasi yang S kali apa vektor tambah T kali apa gitu. Paham saya? Dan bisa terjadi X 2 kali apa ditambah S3 kali apa gitu kan. Nah, sehingga itu S kali vektor eigen yang pertama ditambah T kali eigen kedua ya. Jadi di sini kita cari basis-basis vektor eigen. Ini sengaja ya kasih 2 kali 2. Kalau kasih 3 kali 3 mabuk. Benar. Saya udah cari panjang ya. Waktunya lebih panjang dan ya kayak nggak selesai kalau ada. Makanya pertimbangannya oleh dosen yang bersangkutan diambilnya ordo 2 kali 2. Ya. Oke. Jadi basis-basis vektor eigen adalah itu diambil eh, yang bahas ini matrik vektor eigennya satu-satu, S-nya tidak diambil ya. Jadi vektor P1 kita namakan ini adalah satu-satu dan kata satu P2-nya adalah ya ini P2-nya adalah 1 min 4. Paham? Vektor eigennya. Nah, matrik P adalah ini masalah diagonalisasi ini ya. Diagonalisasi. Matrik P adalah gabungan matrik kolom tadi, yaitu P1 ya dengan basis P1 dengan basis vektor P2 ya. Vektor eigennya. Jadi kalau kita masukkan, kita tulis 1 1 ini kolom pertama, kolom keduanya apa? 1 min 4. Demikian enggak kalau misalnya matriknya seperti tadi 3 vektor eigen ya. Halo. 3 vektor eigen itu tidak selalu tunggal 3-3-nya loh. Bisa aja terjadi ada kembar 2 kan. Kalau kembar 2 terjadi kombinasi. S kali 110 tambah T kali 212 misalnya. Oke. Ini matrik P-nya. Jelas sampai sini? Oke. Nah, setelah ini berapa determinan matrik P apa? Halo? Determinan dari matrik P adalah hasil gini boleh gak bikin gini, yaitu 1 1 sini min 4 enak adalah hasil kali diagonal utama itu enggak dikurang diagonal yang lain itu enggak. Jadi adalah 1 kali min 4 dikurangi 1 kali 1 hasilnya apa? Min 4 kurang 1 hasilnya min 5. Itu determinannya. Oke ya, dapat determinannya. Kemudian kalau matrik P tahu, kita bisa mencari invers determinan juga sudah tahu, kita bisa mencari matrik invers P. Nggak usah pakai OBE ya, nggak usah. Kita pakai cara apa namanya? Matrik adjoint, ya enggak? Yaitu apa?
kita pakai matrik adjoin, yaitu inverse P adalah, matrik inverse P adalah seperdeterminan P kali matrik adjoin P. Itu enggak? Halo? Oh ya, P-nya tadi sudah tahu, kita salin ya. P-nya sudah ketahui tadi kan. Berapa P-nya tadi? 1 dan 1 min 4 ya. Enak. Oke, ini given sudah kita ya. Bukan given, kita sudah cari tadi. Oke, udah apa ini? Ini kita masukkan ke sini. Coba. Inverse P adalah determinan P-nya min 5 tadi kan. Determinan matrik P adalah min 5 dikali matrik adjoin. Nah, khusus 2 kali 2 ini yang Anda belajar di SMA. Apa tuh? Diagonal utamanya dibalik, yang lainnya kali min. Ada enggak? Itu dulu saya sebutin kan rumusnya datang dari mana, ya kan? Ya, diagonal utamanya ini. Kalau diagonal utamanya dibalik, jadi 1 ya, diagonal utamanya 1 min 4 jadi min 4 1. Yang lain dikali min. 1 jadi min 1 min 1. Jelas ya? Oke. Nah, untuk mengetahui pertanyaan A tadi sudah terjawab ya, materi P sudah terjawab. Yang pertanyaan kedua apa? Apakah materi A dapat didiagonalisasikan oleh materi P? Itu adalah inverse materi A kali inverse materi P kali materi A dikali materi P, apakah materi diagonal? Nah, itu kita cari. Jadi langkahnya adalah kita harus cari apa? Kita harus cari inverse matrik P kali matrik A dulu. Berapa? Ya. Kalau sekali 3 kan nggak bisa langsung ya. Kita cari satu-satu. Inverse matrik P tadi berapa Pak? Ini ya. Seper min 5 atau min 1/5 itu enggak? Min 1/5 sama enggak ya? Di min 4 min 1 min 1 1 ya. Dikali matrik A berapa tadi? 114 min 2 ya. 114 min 2. Ini sebaiknya min 1/5-nya dibiarkan aja, enggak usah dikali, dari banyak pecahan. Ya, tinggal aja biarkan aja di depannya dikali baris kali kolom. Baris 1 baris 1 kali kolom 1. Halo. Baris 1 kali kolom 1 coba. Min 4 kali 1 langsung berapa? Min 4 ditambah min 1 kali 4. Min 4. Baris 1 kali kolom 2. Kolom 2 sini. Kali kolom 2. Nah. Berarti min 4 atau di bawahnya G. Baris ini. Min 1 ini. Min 1 dikali 1/4. Berapa? Min 1 kali 1 min 1 ditambah 1 kali 4 plus 4. Terus yang atas lagi min 4 min 1 baris 1-nya dikali kolom kedua. Min 4 kali 1 min 4 ditambah min 1 kali min 2 plus 2. Enak. Baris keduanya min 1 kali 1. Ya, baris kedua kali kolom kedua. Min 1 kali 1. Min 1 ditambah 1 kali min 2 min 2. Sehingga ini hasilnya berapa? Min 1/5 kali min 8 min 2 ya, plus 3 bukan min 3 min 3 ya. Jadi ini hasilnya, biar pecahannya itu ditulis nggak apa-apa, daripada 8 min 8/5 pecahan kan, biar itu. Kita belum selesai, kita mesti kali lagi kan dengan P, dengan matrik P. P-nya ini 1 min 4 1 min 4. Nah, berikut sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu enggak? Hah? Aman? Oke. Ya. Apa ya? Kamu tidur? Oh ya. Ini tadi kita cari determinan P.
Dan P-nya hasilnya min 5. Dan rumus dari inverse yang ketiga adalah inverse P adalah seperdeterminan matriks P dikali adjoint matriks P. Nah, seperdeterminan P itulah sepermin 5. Jadinya min 1/5. Jelas? Boy? Oke. Nah, setelah dapat ini, barulah kita lanjutkan dengan apa? Inverse P kali A ini dikali dengan P. Nah, ini nanti ini. Apakah dia menghasilkan matriks diagonal? Kalau ya, maka Anda jawab matriks A dapat didiagonalisasikan oleh matriks P. Ya. Nah, kita salin. Inverse matriks P berapa tadi? Min 1/5 kali berapa? Min 8. Min 8, min 2, 3, min 3. Dikali dengan matriks P. Matriks P-nya berapa tadi? 1, 1, 1, min 4. Ya. Ini matriks P-nya. Nah, ini berarti sama juga jalannya tadi. Ini boleh dihilangkan kurungnya. Jadi inverse P kali A kali P itu sama dengan min 1/5 kali baris kali kolom. Baris 1 kali kolom 1. Apa itu? Min 8 kali 1. Min 8 ditambah min 2 kali 1. Min 2. Itu enggak? Ya. Kemudian bawahnya lagi. Baris kedua kali kolom 1. Berapa? Min 3 kali 1. 3 ditambah min 3 kali 1. Min 3. Sekarang baris 2 kali kolom 2. Kali kolom 2. Oh, sorry, baris 1 dulu. Baris 1 kali kolom 2. Min 8 kali 1. Min 8. Ya enggak? Min 8 kali 1. Min 8. Tambah min 2 kali min 4. Plus 8. Baris kedua kali kolom kedua. 3 kali 1. 3. Tambah min 3 kali min 4 plus 12. Sehingga hasilnya apa nih? Min 1/5 kali berapa nih? Min 10. 0, 0, 15. Betul. Sehingga hasilnya inverse P kali matriks A kali matriks P adalah min 1/5. Oh, kalikan, sorry, langsung. Kita kalikan berapa? Kita kalikan terakhir. Ya. Jadi berapa nih? Min 1/5 kali min 10 plus 2. Kali 0, 0. Kali 0, 0. Min 1/5 kali 15, min 3. Sekarang pertanyaannya. Apakah ini matriks diagonal? Ya, jawabnya ya. Kemudian Anda lihat, apakah 2 tuh nilai lambda, nilai eigen yang pertama? Jadi soalnya. Coba lihat soalnya dulu. Yang geleng-geleng kepala dulu ya. Coba lihat. Benar? Dari diagram pertama itu nilai eigen 2 min 3. Benar? Itu yang saya bilang tadi kan. 2 min 3 ya. 2 dan min 3 ya. Jadi nilai eigen itu pasti itu. Kalau 3 ke 3 juga 3-3-nya ada, tapi letaknya bisa terbalik ya. Bisa terbalik. Oke. Jadi 2 dan min 3. Anda lihat sini adalah nilai eigen, selebihnya 0, ya enggak? Kalau 3 ke 3 juga demikian. Nilai eigennya ada 3. Nah, bisa ada yang kembar, misalkan 2, 2, 5. Kembarnya 2, 2, 2, 2, 2. Yang ketiga 5 ya. Nah, ini adalah sama dengan apa nih? Matriks diagonal. Definisi matriks diagonal apa? Matriks wujud sangkar di mana diagonal utamanya tidak semua 0, bukan 0. Tidak semua 0, boleh ada 0 tapi tidak semua 0. Kalau 0 habis saja. Ya. Dan selebihnya 0. Nah, itu matriks diagonal. Nah, menurut ketentuan kalau inverse matriks P kali matriks A kali matriks P sama dengan matriks diagonal, maka matriks A dapat didiagonalisasikan oleh matriks P. Di buku-buku itu sering oleh matriks P-nya dihilangkan.
Ya ini sudah lengkap. Jadi di sini jawabnya jadi atau panah gitu ya. Matrik A dapat diagonalisasikan oleh matrik P. Seandainya tidak sama dengan matrik diagonal, apa jawabnya? Matrik A tidak dapat didemonstrasikan oleh matrik B. Betul, tambah kata tidak ya, tidak dapat. Oke, jelas ya? Halo? Ringan karena O2 2 kali 2. Lalu 3 kali 3, Taylor. Oke ya? Baik, saya teruskan. Nah, berikutnya adalah kesamaan bidang apa? Ya, melalui 3 titik. Saya pernah terangkan. Ada beberapa cara penyelesaiannya. Baik. Ada 3 gambar kan? Bisa melalui A saja, contohnya AB, AC. Dengan normalnya adalah C, terus AC. Nah, di bawahnya terbalik. Ini AB kali AC ini misalnya berlawanan jenjang positif, kita berkata, lalu AC kali AB, menurut arah jenjang kita terus ke bawah. Berarti setelah dapat vektornya di atas, dia bisa memiliki A, bisa memiliki B, bisa memiliki C. Jadi bisa cara. Di bawah juga kan pendapatnya bawah bisa memiliki A, bisa memiliki B, bisa memiliki C. Berarti dalam satu gambarnya ada berapa? 6. Gambarnya ada 3, melalui A, melalui B, melalui C. Berarti 3 kali 6, 18. Dan kemudian. Nah, di sini kita ambilnya melalui A saja. Oke. Oh ya, pertanyaannya di pertanyaannya tentukanlah persamaan vektor. Ya kan tidak ya? Persamaan vektornya, persamaan parameternya, sama seperti. Jadi khusus saya persamaan seperti itu. Jadi persen yang saya ajarkan yang lebih dari. Kalau enggak nanti waktu bercukup. Jelas ya? Khusus kelas Anda kelas 1 kelas 2 ya kan LG 01 tapi LB 07 ya. Kalau saya ya kalau kamu salah ya. Jangan begitu. Oke? Oke. Nah, sekarang kita gambarkan sketsanya dia melalui satu titik dulu ya. Jadi ini gambarnya. Ini bidang alfa. Kemudian ini ada titik A. Ini ada titik B. Ini ada titik C. Nah, vektornya adalah AB dan AC. Enak? Halo? Kemudian kalau dia berlawanan arah jarum jam, dia tegak lurus ke atas. Itu yang terkenal dari fisika apa namanya? Teori Lorentz. Ada kan? Nah, di sini sebutnya aturan tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri ya. Tangan kanan. Ini tangan kanan kan arahnya berlawanan arah jarum jam, tegak lurus ke atas. Tumpu tangan ini sebagai vektor normalnya. Betul nggak? Benar kan gini? Ini bergeraknya ini berlawanan arah jarum jam, tegak lurus ke atas. Terus yang ini apa namanya? Ini menurut arah jarum jam. Namanya? Ini menurut arah jarum jam yang bawah nih. Apa namanya? Aturan? Aturan gabus. Ingat ada saya cerita bulut botol obat Cina itu kan biasanya pakai gabus. Terus ada tekan rata dengan bulut botol. Bisa nggak buka? Nggak bisa kan? Pakai alat pembuka botolnya yang model lama, bukan yang sekarang. Jadi itu nggak bisa. Yang ada modelnya tegak lurus spiral. Betul nggak? Tegak lurus diputar menurut arah jarum jam. Betul nggak? Masuk setengah tarik. Nah, itu maksudnya aturan gabus.
Lupa diajarkan. Oke, kita lihat ini. Jadi ini adalah tegak lurus ke atas ya. Ini adalah vektor normal alfa. Yang sama dengan apa? Sama dengan AB cross AC. Betul nggak? AB cross AC. Oke. Oh ya, terlebih dulu kenanya melalui titik A, titik B, titik C, pasti ini ada kalau digambarkan ya. Kalau kita gambarkan yang sebenarnya ini adalah eh, di bawah A ini ada 300 lagi. Ini adalah titik O. Titik O itu adalah titik koordinat ruang. Enak. Kemudian dihubung dengan A, ya, dihubung dengan A itu A kecil vektornya. Betul enggak? Itu namanya vektor apa? A kecil itu vektor posisi. Itu posisi A bacanya kan. Kemudian B dihubungkan juga. B dihubungkan ini vektor posisi B kecil. C juga dihubungkan vektor posisi C. Sehingga OA sama dengan vektor posisi A sama dengan dari koordinat diameter 1, 2, 3. Do, re, mi. Itu enggak? Apa bedanya vektor A dengan koordinat A? Tahu bedanya? Halo? Tahu bedanya apa? Kalau koordinat enggak ada sama dengan. A-nya ada enggak sama dengan terusnya? Enggak kan? Kalau vektor ada sama dengan. Ya, itu bedanya. Kemudian vektor posisi OB. Ini OB. O ya. OB adalah B kecil. Berapa? 3, 2, 1. Ini saya karang-karang ya. Vektor posisi OC adalah C kecil. Adalah 2, 3, 1. Nah, kemudian baru cari vektor yang tulis merah itu. Vektor normal alfa adalah AB cross AC. Itu baru bagian atasnya. Kalau bawahnya dibalik. AC cross AB. Ya. Jadi sini apa tadi? Vektor AB apa? Belakang kurang depan. Betul nggak gitu? Ingat dulu, OA tambah AB hasilnya OB. Betul nggak? OA A kecil tambah vektor AB adalah B kecil. Sehingga vektor AB adalah B kecil dikurang A kecil. Betul nggak? Lupa. Ya, maka di SMA diajarkan belakang kurang depan. Betul nggak? Itu asalnya kan dari segitiga. Ingat nggak? Gini nih. OA ditambah AB hasilnya OB. Benar. OA ditambah AB hasilnya OB. OA adalah vektor posisi A, AB tetap, OB adalah posisi B. Sehingga vektor AB berapa? B kecil dikurang A kecil. Itu datangnya dari situ kan? Halo. Nah, dari situ ya. Oke. Mungkin yang itu saya tidak jelaskan kembali. Oke. Nah, ini kita ganti nih. Berapa B-nya? B-nya adalah 3, 2, 1 dikurang vektor A-nya do, re, mi. Hasilnya berapa? 3 kurang 1. 2. 2 kurang 2. 0. 1 kurang 3. Min 2. Ya. 2, 0, min 2 ya. Kemudian vektor posisi AC adalah belakang kurang depan. C. Vektor posisi C kurang vektor posisi A. Vektor C berapa? 2, 3, 1 kurang A-nya 1, 2, 3. Hasilnya 2 kurang 1, 1. 3 kurang 2, 1. 1 kurang 3, min 2. Oke, 1, 1, min 2. Jelas? Yang belakang itu. Halo, boy. Halo. Anda
Yang perhatiannya dalam ngotot mata aja masih kadang bingung, apalagi yang udah fly melayang kemana angkasa luar. Ini sebentar lagi ujian ya, bulan Januari ya, mulai tanggal 13 ujiannya, tapi Anda tanggalnya belum tentu 13, mungkin apa 14 apa 15 ya. Oke, sudah Pak, ini apa yang Anda lakukan? Nah, mencari AB vektor normal alfa adalah AB cross AC, kita gunakan apa? Ada dua cara kan saya ajarkan. Di situ saya tulis juga di yang kopian filenya itu. Apa? Pakai determinan 3 ketiga enggak? Bisa, bisa agak yang model yang lain, terserah. Anda mau kerjakan salah satunya silakan aja. Oke ya. Jadi ini normal alfa adalah AB cross AC sama dengan determinan 3 kali 3. Enak. Baris satunya adalah vektor satuan pada sumbu X, I. Vektor satuan pada sumbu Y adalah J. Vektor satuan pada sumbu Z adalah K. Kemudian AB yang kedua adalah ini. Vektor AB-nya tulis. Ketiga vektor AC-nya. Vektor AB berapa? 2, 0, min 2. Tulis 2, 0, min 2. Vektor AC 1, 1, min 2 ya. 1, 1, min 2. Ya kan? Kinematiknya 3 kali 3. Saudara boleh gunakan cara Sarus. Ya. Cara Sarus. Ditambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. Ya, tambah kolom 1 dan kolom 2. Ini adalah cara Sarus. Oke ya. Kelompok plus. Kelompok plus yang sejajar dengan diagonal utama. Diagonal ini sejajar, yang ini diagonal utama, ini sejajar, ini sejajar diagonal utama. Ini adalah plus plus plus. Ya enggak? Halo. Jadi normal alfanya berapa? Kelompok plus I kali 0 kali min 2. Apa sih? 0 I udah ya. 0 kali vektor I. Ya, sebetulnya kalau tulis 0, vektor 0 nanti jadi. Jadi biar ya gitu ya. Terus J kali min 2 kali 1 min 2J. K kali 2 kali 1 2K. Dikurang kelompok min. Kelompok min yang sejajar dengan diagonal yang lain. Nah, diagonal lain di mana? Ini diagonal yang lain K. Nah, ini sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Ini adalah min, 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 min. Ya. K kali 0 kali 1 apa? 0K ya. Betul. 0K. Ya. 1 kali min 2 kali I. Min 2I. Min 2 kali 2 kali J. Min 4J. Nah. Jadi ini salinnya 0I. Min 2J. Tambah 2K. Min 0K. Min kali min plus 2I. Min kali min plus 4J. Nah sekarang I dengan I jumlahkan berapa? 0I tambah 2I plus 2I. 2 min 2J tambah 4J. 4 kurang 2 jadi plus 2J. 2K kurang 0K plus 2K. Wah ini istimewa ya. Apa? 2,2,2 serba 2. Benar enggak? Oke. Saya teruskan. Nah, baru kita cari bersama bidangnya. Ini vektor N alfa itu vektor normal alfa. Ya. Baru kita tulis ini bidang alfa. Ya, bidang alfa melalui. Nah, melalui ini bisa macam-macam. Bisa melalui titik A, bisa melalui titik B, bisa melalui titik C. Benar? Halo.
Papan tulis ini berapa banyak titik yang dilaluinya? Papan tulis ini berapa banyak titik yang dilaluinya? Tak terhingga banyaknya. Ya kan, tak terhingga banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Oke, jadi ini bisa melalui titik A, bisa melalui titik B, bisa melalui titik C. Dan misalnya kita ambil melalui titik A, do, re, mi. Oke. Kemudian tegak lurus dengan norma alfanya. Norma alfanya berapa tadi? Serba 2. Ingat, titik yang lalu adalah X1, Y1, Z1. Normal itu adalah N1, N2, N3. Betul enggak? Nah, bidang alfa dalam bentuk kartesius, pertanyaannya kan persamaan vektor, persamaan parameter, persamaan kartesius. Kita kartesius ya. Ini aja udah banyak nih, ya. Panjang. Jadi ini apa? N1 kali X kurang X1 tambah N2 kali Y kurang Y1 tambah N3 kali Z kurang Z1 sama dengan 0. Jangan lupa sama 0 ya. Seringkali di ujian tuh sama dengan 0-nya kelupaan. Oke. Kita kan letak N1, 2, 3 sama ya. Begini kan. 2X kurang N2-nya 2, Y kurang N3-nya juga 2, Z kurang. Kan gitu kan. Nah, titik yang dilaluinya do, re, mi. Betul nggak? 1, 2, 3. Titik yang dilalui 1, 2, 3. Berarti X1-nya 1, Y1-nya 2, Z1-nya 3. Kan do, re, mi. Nah, kita kalikan nih. 2 kali X, 2X. 2 kali min 1, min 2. 2 kali Y, 2Y. 2 kali min 2, min 4. 2 kali Z. Ini Z ya. 2 kali Z. 2Z. 2 kali min 3, min 6. Sama dengan 0. X, Y, Z-nya dulu. Kita salin. Jadi 2X tambah 2Y tambah 2Z. Min 2 tambah min 4, min 6. Min 6 tambah min 6, min 12. Boleh Anda jawab begini ya. Ini sama dengan nolnya. Jangan terlalu kecil ya. Nah, oke. Dapatnya ini. Boleh diperkecil? Boleh. Kalau bisa boleh. Jadi ini boleh diperkecil, dibagi 2 ya. Dibagi 2. Jadi X ditambah Y ditambah Z min 6 sama dengan 0. Jadi boleh. Sebetulnya dari persamaan bidang ini kita bisa menentukan apa? Bisa menentukan apa? Vektor normalnya. Vektor normalnya diambil dari koefisien X, Y, Z. Betul nggak? Koefisien nih 2X tambah 2Y tambah 2Z min 12 0. Coba koefisien X-nya berapa? 2. Koefisien Y-nya 2. Koefisien Z-nya 2. Betul nggak? Vektor normalnya 2,2,2. Sebelum disederhanakan. Kalau disederhanakan jadi 1,1,1. Sudah jelas? Oke. Kita teruskan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke. Kita masuk dengan, nah ini transformasi linier. Transformasi linier ini ada, saya ajarkan refleksi, ada rotasi. Ya. Refleksi sama-sama lagi. Refleksi terhadap sumbu X, refleksi itu apa? Pencerminan. Refleksi terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik pangkal O 0,0. Itu kebetulan sama dengan rotasi plus 180 derajat. Kemudian refleksi terhadap garis Y dan X. Ya. Rotasi rumus umumnya apa? Dia koordinat utamanya cos. Terus ini min sin. Ya, jangan salah ya. Seperti cos kali cos kuadrat dikurang sin kuadrat gitu kan. Ya. Nah, plus 90 artinya arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Baik. Kita gambar juga sketsanya. Pertama, ini refleksikan titik 2,3 terhadap sumbu Y. Sebaiknya Anda buat gambar sketsanya untuk membantu menemukan formula dari matriks transformasinya. Matriks transformasi itu yang ada min 1 0 0 min 1 ya.
atau macam-macam gitu ya. Oke, kita gambarkan ya. Gambar sketsanya. Terus ini titik nol. Oh ya. Eh, ini 2,3. Ini 1, 2. Ini X. Terus ini 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tumbuh Y, tumbuh X ya. 2,3 ya. Ini titik 2,3. Eh, Ini titik P adalah 2,3 atau kita bentuk persamaannya adalah P X, Y. Tenang. Nah, dicerminkan tak ada sumbu apa nih? Sumbu Y. Kalau sumbu X, sumbu X. Ya, paham maksudnya? Kalau sumbu Y berarti ke ini ya. Cerminnya ke sumbu Y. Berarti di sini ada -1, -2. -1 dan -2. Kalau pakai ukuran lebih bagus ya. Nah, kelihatannya simetris. Kalau pakai kira-kira pasti meleset sekian mili ya. Berarti ini -1, -2 ya. Ini terus ini. Nah, ini bayangannya. Bayangannya di sini adalah P aksen. Berapa? Kalau dari gambarnya bisa lihat ini -2,3. Artinya Y-nya tidak berubah. Tetapi X-nya berlawan tanda. Karena dicerminkan berlawan tanda kan. Begitu Kak? Kalau sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berlawan tanda. Enak. Itu harus hati-hati. Nah, ini artinya apa? Apa artinya? P aksen, X-nya tadi 2, sekarang -2. Jadi sini apa? Min X, betul. Y-nya tetap. Nah, tinggal ada tulis ini. Oh, ya. Oh ya, ini sama dengan apa? Aksen, Y aksen enggak? Aksen, Y aksen kan? Ya, jadi aksennya adalah min X, kan enggak? Aksen adalah min X, Y aksennya adalah Y. Berarti Y-nya tetap, tapi X-nya berlawan tanda. Paham maksudnya? Nah, ini terjemahkan apa artinya? -1 kali X, Y tidak ada. 0 kali Y. Ini terjemahkan apa? Ini terjemahkan X-nya tidak ada. Berarti 0 kali X ditambah 1 kali Y. Nah, baru kita buat dalam bentuk persamaan matrik. Ya, persamaan matriknya. Berapa koefisiennya? Dikali XY. Titik awalnya XY. Nah, koefisiennya apa sini? -1, 0, 0, 1. Nah, matrik -1, 0, 0, 1 inilah disebut matrik transformasi. Jelas? Matrik transformasi. Transformation matrix. Ya. Jelas? Nah, kemudian dirotasi. Nah, dirotasi dengan sudut theta ya. Dirotasi dengan sudut theta. Ini sama semua, mau sudutnya positif atau negatif, nggak masalah ya. Yaitu apa? Nah, karena ini berlanjut, maka tanda aksennya saya buat beda. Terus sama nanti kacau ya. Jadi kalau ini titiknya aksen Yasen, ini awalnya X, Y. Di direfleksikan sumbu Y jadi aksen Yasen. Aksen Yasen dirotasi dengan sudut theta, ini menjadi X double aksen, Y double aksen. Ya enggak? Sama dengan apa matriknya? Nah, ingat diagonal utamanya cos theta, ya. Terus ini yang sini ada min tuh di sini ya. Min sin theta, ya enggak? Jadi diagonal utama ini sama ya. Diagonal utamanya cos, itu yang di atasnya min sin, yang itu sin. Min sin dan plus sin. Jelas?
Halo, kalau hitung diagonalnya berapa? Apa determinannya apa nih? Cos kali cos kuadrat theta dikurang sin kali sin min sin kuadrat theta. Sin cos kuadrat kurang sin kuadrat satu. Cos satu apa nih? Sama dengan cos kuadrat kurang sin kuadrat adalah cos sinus kuadrat theta. Berkembang. Cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta adalah cosinus 2 theta. Ada 3 rumus kan? Itu rumus pertamanya. Rumus keduanya dalam cos apa? Cos 2 theta adalah dalam cos 2 cos kuadrat theta min 1. Rumus nomor 3 dalam sin. Cos kuadrat theta adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat theta. Terbalik ya, 1 kurang cos kuadrat enak. Ya, sorry, 2 cos kuadrat min 1, satu lagi 1 kurang 2 sin kuadrat. Hati itu. Suruh kembar itu penting ya. Oke. Ini dikali dengan titik bayangan yang pertama. Apa tadi? E aksen Y. E aksen Y aksen. Paham maksudnya? Awalnya titiknya XY, bayangannya aksen Y aksen. Kemudian E aksen Y aksen dirotasi dengan sudut theta, aksennya X double aksen, Y double aksen. Jelas ya? Oke, sekarang ceritanya tadi. Nah, kita mulai ya. Nah, yang pertama dia bilang apa tuh? Yang pertama direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu Y. Saya tulis ya. Saya tulis ini. Suara hujan ya. Refleksikan P 2,3 terhadap sumbu Y. Refleksikan P 2,3 terhadap sumbu Y. Apa rumusnya? Halo? E aksen Y aksen. Gitu ya. Matrik ini saya sini tidak hafal. Tapi kalau cari bisa. Ya, kali XY ya. Nah, matrik ini yang tadi Anda cari nih. Apa nih? Ini namanya matrik transformasi. Apa? Transformation matrix min 1001. Kata sini. Min 1001. Enak. Min 1001. Oke. Dikali dengan titiknya 2,3. Berarti sini sama dengan apa? Min 1001 dikali dengan 23. Hasilnya apa? E aksen Y aksen menjadi apa? Baris 1. Udah nampak nih. Baris 1 kali kolom 1. Ya enggak? Baris 2 kali kolom 1. Jadi apa? Min 1. Min 1 kali 2 ditambah 0 kali 3. Yang bawahnya 0 kali 2. Ya enggak? Nih, baris 2 nih. 0 kali 2 tambah 1 dikali 3. Jelas enggak nih? Pertama kali, seperti ini. Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua. Min 1 kali 2, itu pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, 0, tambah 0 kali 3. Ya. Yang bawahnya, 0 kali 2, tambah 1 kali 3. Jelas? Sehingga ini hasilnya apa? Ini kali, ini sudah hasil ya. Tidak ada lagi. Ini sudah hasil. Hasilnya apa? Sama dengan min 2 tambah 0, 0 tambah 3. Hasilnya berapa? Min 23. Benar kan Anda lihat dari gambarnya tadi bahwa titik 2,3 kalau dicerminkan terhadap sumbu Y hasilnya min 2 P min 2, P aksen ya. P aksennya min 2,3.
Artinya X-nya berlawan tanda, Y-nya tetap. Paham ya? Nah, sekarang berikutnya apa yang ada? Berikutnya hasil yang P aksennya tadi. Oh ini P aksennya. Ini artinya P aksennya adalah E aksen, Y aksen. Berarti P-nya P aksen berapa? Kok ini salah. Dibaliknya. Dibaliknya. Berarti ini apa? Ini adalah P aksen ya. P aksennya adalah min 2,3. Nah. Oke. Nah, berikutnya ceritanya apa? P aksen min 2,3 tadi dirotasi dengan sudut theta plus 90 derajat. Nah, tulis ini. Ya. Jadi P aksen min 2,3 hasil dari transformasi yang pertama tadi terhadap sumbu Y dirotasi diputar ya, rotasi diputar. Jadi arahnya berlawanan jam diputar ya. Diputar rotasi dengan sudutnya theta sama dengan plus 90 derajat. Bisa min menurut arah jarum jam. Plus berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berarti sini X double aksen, Y double aksen. Ini bayangan terakhir. Sama dengan, matriknya ini apa? Cosinus theta. Sini, cosinus theta. Nah, di sini min sin theta. Ini sin theta. Ya. Dikali dengan E aksen, Y aksen. Jelas itu? Nah, jadi X double aksen, Y double aksen kali masukkan nih kosinus 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali titik aksennya min 23. Ini hasilnya cos 90 berapa? 0. Min 90 sin 90 berapa? Nah, 1. Jadi min 1 ya. Sin 91 cos 90 0. Nah, inilah matrik transformasinya. Dari theta plus 90 derajat dikali dengan min 23. Nah, boleh langsung berapa nih? Baris 1 kali kolom 1 berapa tuh? Halo? 0 kali min 2. 0 min 1 kali 3 min 3. Terus baris kedua dikali kolom pertama berapa? 1 kali min 2 tambah 0 kali 3 0. Sehingga ini hasilnya apa nih? Min 3 min 2. Ya enggak? Ini ada min 2 ya. Sorry. Ini mungkin kena tadi. Ya, ini min 2. Gitu ya. Sehingga inilah P double aksennya adalah min 3, min 2. Coba dari gambarnya. Dari gambar, kalau kita rotasikan, kasih nama itu, ini titik O-nya sini ya. Ya direpresi min 2,3 ini. Tarik ini ke O, titik pangkal. 90. Tegak lurus ya. Artinya apa sini? Kalau min 2,3 di sini apa? Ini min 3,2 ya enggak? Min 2, min 3, min 2 coba. 3-nya 1 2 3. Nah. 1 2 3 sini. 1 2. Ya enggak? Min 1 min 2. Nah, ini titik ini apa nih? Titik P double aksen berapa? Min 3 min 2 ya. Min 3 min 2 ya enggak? Ini hasilnya min 3 min 2. Cocok. Sehingga ini kita dapat tadi P double aksennya min 3 min 2. Cocok dengan gambar kan? Halo, gambar itu membantu sekali. Sudah jelas habis itu? Halo? Oke. Terakhir.
Ada 2. 5, 6 ya. Mungkin AB. Nah, ini tentang dot vektor. Perkalian titik. Nama lainnya perkalian titik, perkalian skalar. Dot vektor, dot produk. Halo. Namanya tahu? Perkalian titik disebut juga perkalian skalar, disebut juga dot vektor. Ya enggak? Perkalian titik disebut juga perkalian skalar, disebut dot 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 ya, dot produk dot vektor. Oke. Kalau cross vektor itu perkalian silang cross vektor itu mendapatkan vektor normal tadi ya. Oke. Kita lihat di sini. Halo. Vektor A-nya 2I kurang 3J tambah 5K. Ini kita ubah dalam 3 dimensi. 3 dimension. Jadi berapa tuh? 2I jadi 2. Ini enggak? 2, min 3J min 3 tambah 5K, 5. Kita enggak? Kemudian B 3I tambah J kurang 4K. Apa tuh? 3, J-nya 1 koefisiennya, K-nya min 4 koefisiennya. Ya enggak? Paham? Nah, kemudian berapa A dot B-nya? Ya. A dot B-nya berapa? A dot B adalah 2, min 3,5 dot. Jadi vektor dot vektor ya. Maka dot vektor ya. Vektor dot vektor atau dot produk 3,1, min 4. Sama dengan apa? Pertama kali pertama. Pertama kali pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali ketiga. Kan gitu. Jadi pertama 2 kali 3 ditambah keduanya min 3 kali 1, yang ketiganya 5 kali min 4. Jadi hasilnya 2 kali 3 6, ini min 3, ini min 20. Hasilnya 6, min ini jumlahkan berapa? Min 23. 6 kurang 23 min 17 ya. Min 17. Oke, sampai situ jelas? Oke. Nah, soal yang sama tapi dia minta cross vektor. Cross vektor bilang nih cross. Cross vektor menghasilkan vektor. Kalau dot produk menghasilkan angka. Bilangan ya. Skalar. Oke. Nah, ini sama. Ini adalah apa? Sama. Ini sama persis ya tadi. 2, min 3, 5 sama. Diubah dalam 3 dimensi IJK-nya 3,1, min 4. Nah, sekarang A cross B berapa? A cross B sama dengan apa? Halo. Hai. A cross B. Nah, berapa? Terserah mau ini determinan determinan ya. Determinan dari I J K. Terus ini A yang ini apa? A-nya 2 min 3 5. Terus ini 3, ini B. B 3 1 min 4. Ini min 3 ya. Oke. Karena 3 kali 3 boleh gunakan cara sarus. Kalau datang kuliah hanya dengan musik, nggak memperhatikan ujiannya nanti jeblok, siapa yang rugi? Anda tuh gimana sih? Oh gitu. Tele apa? Jauh ya. Oke, lihat terus. Tambah kolom 1 dan kolom 2 di belakangnya. I 2 3. Terus J min 3 1. Ini cara sarus ya. Nah, kelompok plus
yang sejajar dengan diagonal utama. Ini diagonal utama. Ini sejajar diagonal utama. Sejajar diagonal utama. Ini kelompok plus, plus, plus. Enak? Plus ya. Sehingga A cross B dihitung. I kali min 3 kali min 4 berapa? 12 I. J kali 5 kali 3. 15 J. K kali 2 kali 1. Nah, dikurang kelompok min. Kelompok min yang sejajar dengan diagonal yang lain. Ini diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Sejajar diagonal yang lain. Ini min, min, min. Itu kelompok min maksudnya. Jadi K kali min 3 kali 3. Min 9K. Ya. 1 kali 5 kali I. Plus 5I. Min 4 kali 2 kali D. Min 8D. Buka kurung. Ini 12I. Ya, ini 12. Ini 12I. Tambah 15J. Salin aja. Tambah 2K. Min kali min. Plus 9K. Min 5I. Plus 8J. Sehingga hasilnya berapa? 12I dengan 12 kurang 5. 12I kurang 5I. 7I. 15J tambah 8J. 23J. 2K tambah 9K. 11K. Kalau tulis dalam 3 dimensi 7,23,11. Ya. Selesai. Ingat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Saya absen dulu ya. Ada yang bertanya enggak? Ya, silakan. Nanti ada gambarnya atau gambar sketsa dulu aja. Gambar sketsa yang tadi itu melalui titik A. Kalau enggak kan melalui apa gambar yang pastinya dulu. Kalau melalui A kan gampang. Kalau melalui B nanti vektornya BA cross BC. Kalau titik C, CA cross DB. Gitu. Ya, kita gambarkan sketsa aja. Ya sepertinya saya buka tadi. Oke, ada lagi? Ya. Astaga. Yang kasih leten itu apa? Saya sudah kirim ke Anda lengkap dengan jawabannya. Hari ini saya terangkan. Nanti tanya. Oke. Ya, Bapak. Ya, Anda bertanya tapi Anda tidak mengerti apa yang saya berikan. Oke. Sekarang kita absen dulu. Ini waktunya pas ini sudah ya. Mau absen nih. Kita lihat. Sudah salah nih. Attendance. Wah, ini kok banyak kosong nih. Alexander Yoga Prasetyo. Mana? Nggak ada. Itu nggak ada, nggak masuk atau nggak ada dari awal? Hah? Nggak masuk ya. Oke. Terus Daniel Regis. Halo. Mengapa? Mengapa? Lupa. Oke. Kalau lupa tuh oke. Oke. Evardo Po. Mana Evardo Po? Nggak ada. Nah, masuk juga ya. Ada yang kabur pulang dulu. Kemudian Fikri Bagas Wicaksono. Mengapa?
Oh, udah connect berarti Venus access connector connection fail. Oke. Kavano Kristiawan. Ada? Ini banyak yang ada absen nih. Halo? Nggak ada juga. Mikael Yosef Salusu. Kenapa? Lupa. Muhammad Dafa Dwi Syah Reza. Baik. Hah? Nggak apa-apa. Yang penting jujur. Hanya Tuhan dan Anda yang tahu. Oke. Muhammad Fayaz Irham. Memang tidak ada, kosong. Ya. Muhammad Ikramil Amrillah. Muhammad Ikramil Amrillah. Amril. Tidak ada juga. Halo, memang nak masuk atau gimana? Oke. Oh, ini angkatan Wilson 25. Rio Nathanael sama ada. Mana? Ya, mengapa? Nggak bisa connect. Rio nggak bisa ya. Oke. Venus access connection fail. Satu lagi, Vincent Victor. Lupa. Oke. Sudah semua ya, kecuali satu tadi yang nak pernah masuk dari awal, Muhammad Fiyaz Irham. Oke. Step. Oh ya, jangan lupa tugas mandiri Anda loh. Ya, assessmentnya kan saya suruh kirim ke email saya, tahu apa? Tugas dari wikarya@gmail.com kan? Ya nak? Kan dulu saya pernah kirim ya. Ada nak? Belum. Mana ya? Nah, itu. Jelas? Sambung semua ya. Tugas dari wikarya@gmail.com. Saya khusus untuk tugas mahasiswa masa sini. Jangan masuk ke Windows edu. Aduh. Itu ngacau saya kerjaan banyak jadi campur semua. Ya. Oke? Itu dikumpul paling lambat sebelum UAS. Oke, selamat belajar di UAS. Semoga sukses. Ya, boleh. Nah.